Tuhan yang Maha Pencipta. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa hubungannya ini? Mari kita buktikan. Apa kata Yesus ketika ditanya di dalam kitab Matius 12? Ditanya oleh ahli Torah, ditanya oleh orang Farisi. Guru, kami ingin melihat satu tanda, ingin melihat satu kode, ingin melihat satu keadaan, ingin melihat satu kejadian yang ajaib. Kami ingin satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat. Seulang lagi, angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam perut bumi, 3 hari 3 malam anak manusia pun di dalam perut, di perut ikan, anak juga di dalam perut bumi. Jadi kalau ada cerita, ada kejadian, ada sesuatu yang terjadi keajaiban, seorang turun ke dalam perut bumi, itu simbol, itu tanda untuk angkatan jahat. Dan memang dalam Yesaya 14, akan tetapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa yang terjadi? Orang-orang akan melihat engkau dan akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan terguncang. Emang betul. Yesus ketika datang kemudian berupa makhluk halus kepada Paulus, dan juga ketika dia datang kepada penulis di Pulau Patmos, ajaran tentang makhluk bernama Yesus ini menggemparkan dunia. Padahal kalau kita sinkronkan nih, kita cari sinkronisasi benang merahnya antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun dengan Yesus yang diajarkan oleh Kristen hari ini, itu sangat jauh berbeda. Antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang mengaku-ngaku, akulah bintang timur, sang Lucifer yang engkau aniaya, tunas Daud, gilang gemilang. Jadi saudara, Anda boleh bangga karena memang nubuatannya jelas. Ketika iblis hendak menyamai Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Tinggi, sebaliknya dia diturunkan ke dunia orang mati. Lalu diceritakan, orang-orang akan melihat engkau, akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan terguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang berkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Ini yang terjadi. Ajaran si Lucifer kemudian bergemah setelah kemudian Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa alaihissalam, muncul pengajaran sang Lucifer bergemah di atas muka bumi, sehingga Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginsapkan dunia akan dosa-dosa yang dibuat oleh Lucifer tersebut. Jadi jangan bangga, Bung. Simbol bangkit dari kubur adalah tanda angkatan jahat. Simbol keluar dari kubur adalah tanda untuk angkatan tak setia. Dalilnya ada Matius 12. Anda lihat di dalam, di data nomor 38 sampai nomor 40 sampai nomor 42 sekalipun, Anda akan tahu. Endingnya di mana? Anda bisa lihat di dalam data nomor 43 sampai data nomor 45. Nanti saya akan jelaskan. Silakan. Keren penjelasannya, keren Jerry angkatan jahat rupanya.
Jawab mau konten itu. Masih banyak sekali caranya. Salah tafsir Andik Kusuma. Itu saya. Salah tafsir. Jawab. Salah Kalau tafsir. Jawab tapi jangan ngawur-ngawur. Berapa mantap. Bukan masalah penjelasannya. ngawur. Lucifer itu siapa? Karena ada dua nih parabol tentang Lucifer. Memang Lucifer setan dengan satu bintang timur Yesus Kristus, dan memang waktu dia lahir ada bintang timur sebagai tanda waktu Yesus lahir. Yang orang Majus pakai tanda. Orang Majus dari Baghdad, dari Babel, mencari di mana dilahirkan raja orang Yahudi, itulah tanda bintang timur yang jadi tanda. Gitu. Jadi kalau mau dibilang Lucifer, Yesus bukan Lucifer. Gitu. Oke, saya tanggapi. Jadi gini Bung, oke lah Anda mengatakan Lucifer itu ada dua, Yesus dan juga Iblis. Saya kalau sebagai seorang Kristen tidak akan mau mempersamakan sembahan saya dengan Iblis. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan ketika murid-muridku menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Saya ulang. Semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semuanya telah menerimanya. Dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Tak ada lagi firman. Karena semua sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya kemudian, di antara lapisan-lapisan, data-data, dalil-dalil, firman-firman, sabda-sabda yang Yesus sampaikan kepada muridnya, adakah kemudian penyampaian Yesus, akulah sang bintang timur? Adakah Yesus mengajarkan akulah yang awal, akulah yang akhir? Adakah Yesus mengatakan akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ucapan-ucapan ini muncul kemudian dari makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Seperangkat kemudian ucapan-ucapan makhluk ini menghasilkan 13 buku. Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Mengantar manusia menuju kepada keadaan menyembah kepada selain daripada apa yang diperkenalkan Yesus di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus. Yesus menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel yang tadinya hanya manusia biasa. Pengakuannya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku bermukjizat bukan dari diriku sendiri. Aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Tuhan yang telah mengutus aku. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mendengarkan engkau, bahwa aku senantiasa taat menjalankan segala perintah yang engkau lakukan kepada aku. Itu kata beliau. Bahkan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu aku kerjakan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Seketika terjadi hal yang sangat frontal, totalitas frontal. Apa itu? Ketika sosok datang hanya berupa suara, mengaku-ngaku Yesus. Seketika ajaran Nabiullah Isa alaihi salam, Yesus Kristus, berubah menjadi ajaran paganisme. Akulah Yesus. Saya tidak mau, saya tanggapi dulu. Ini bukan silakan. Pagan yang saya percaya, bos. Ini silakan. Bukan pagan, Adinda. Ini bukan pagan yang saya percaya, loh. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Kalau bukan pagan, silakan tunjukkan.
Dia tidak pernah mau mengatakan bahwa sembahlah aku. Dia sudah tahu kalau dia bilang, tunggu, kalau dia bilang sembahlah aku, dia langsung dilempar batu. Dia sedangkan dia bilang aja Abraham belum jadi, saya sudah ada, dia udah dilempar batu gitu loh. Bagus. Jadi dia tahu orang-orang Yahudi pada zaman itu memang orang keras kepala semua yang menantang dia gitu loh. Dan dia percaya dirinya bahwa dia itu diutus oleh Bapa karena dia itu anak gitu loh. Jadi saya bacakan firman tunggu firman yang silakan. menjadi manusia ini dia minta dipercaya oleh, dia bilang bahwa sudah dipercaya oleh murid-muridnya, dan dia berkata juga bahwa kalau orang percaya dia hidup kekal, tetapi kepercayaan tidak sampai di Yesus saja, pekerjaan-pekerjaannya juga harus dipercaya sampai selesai, sampai dia disalib, mati dan bangkit. Itu semua kepercayaan kepada Yesus, bukan cuma percaya Yesus utusan sudah selesai sampai situ. Tidak, pekerjaan-pekerjaannya juga dong harus dilihat selama dia hidup di dunia. Bukan cuma percaya Yesus utusan. Baik. Coba saudara lihat ucapan saudara barusan, dan mohon supaya saudara menyadari itu. Bukan hanya sebatas utusan saja, tapi kita juga harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Satu data yang sangat menarik yang saya lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, kalian harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia. Coba lihat, manusia yang ditentukan oleh Elohim untuk Elohim membekalinya dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian lihat. Keterangan Bible jelas, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Yesus biiznillah, apa yang dilakukan atas izin Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bungkus itu. Yang kedua, kesaksian Yesus. Bukankah orang berakal itu harus mempercayai seseorang berdasarkan ucapan seseorang, bukan ucapan orang lain? Contoh, Bang Suma berkata, aku ini adalah seorang polisi. Mulutku yang berkata, aku seorang polisi. Kemudian orang lain berkata kepada orang lain yang tidak pernah bertemu langsung dengan saya, Bang Suma itu Tuhan loh. Dia itu Tuhan, buktinya dia nangkap pencuri, dia kayak gini bla 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 bla. Hanya orang yang tidak berakal sehat yang percaya itu. Sementara Bang Suma sendiri dengan lisannya, dengan keadaan dan fakta yang ada real, Bang Suma memang polisi. Kesaksian Bang Suma, kesaksian Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata kesaksian Yesus, dia adalah rasul. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Kesaktian atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan membuktikan dia Tuhan, tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan ke benak Anda supaya mukjizat yang dilakukan Yesus menjadikan itu sebagai tanda ketuhanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pengakuan dia Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang mengutus Yesus tidak memberikan kapasitas kepada Yesus untuk mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Nah, tunggu, saya sanggah. Ya. Silakan. Jadi dia bilang tidak berkata-kata terhadap diriku,
Jadi berarti memang dia mengakui bahwa dia bersama dengan Bapa itu satu, bekerja sama di dalam pekerjaan dia lakukan itu. Tadi Andi Kusuma sudah katakan ya tentang kesaksian Yohanes bahwa lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi bukan cuma percaya Yesus itu utusan, tidak sampai di situ, tidak titik sampai situ. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama dia hidup sampai dia mati, baru mereka bisa percaya juga bahwa ini murid-muridnya percaya bahwa oh ini orang betul-betul Tuhan dan Allahku. Karena ada kesaksiannya Petrus kan, dia bilang kan, kamu percaya aku itu siapa? Anak Allah yang hidup. Tidak semudah itu loh orang mau mengatakan, apalagi di orang Yahudi zaman itu mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Waduh, bisa dirajam itu Petrus kalau ketahuan. Lanjut. Oke, saudara, orang Yahudi itu berbangga diri dengan menyebut diri mereka sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan ini identik dengan kami di Islam adalah anak yang soleh. Yesus Ibrani 5 nomor 7 disebut sebagai anak soleh. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Kok bisa? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang intim, tunduk patuh, berserah diri kepada Tuhannya, itu disebut sebagai anak Tuhan. Karena mereka seibarat anak. Mereka seibarat anak yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu dalil. Jadi kita orang berakal itu tidak pakai emosi. Orang berakal itu mencari kebenaran karena hidup ini singkat. Salah kita memilih agama, kekal di neraka. Jadi sebutan anak Allah itu familiar bagi Yahudi. Bukan alasan karena Yesus mengaku anak Allah sampai dia itu dibunuh. Enggak. Itu kesaksian-kesaksian palsu. Masakan ada Tuhan gara-gara mengaku sebagai Tuhan dia takut dilempari batu? Tuhan malu, takut mengaku aku Tuhan karena takut dilempari batu. Ini lawak. Saya kasih satu pembahasan yang menarik buat saudara. Tuhan dalam perspektif Yudaism. Bang Palpo turunin aja dulu yang ini nih, mengganggu aja. Aduh. Tolong, aduh. Tuhan dalam perspektif agama Yudaism itu tidak seperti pelawak. Tuhan yang tidak punya jati diri. Tuhan yang seperti pemain film sandiwara radio. Bukan. Coba kita lihat Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Nahum 1:2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuh-musuhnya. Mazmur 37 nomor 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Mazmur 92 nomor 9. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Yesaya 1:24. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang mengakui perlindungan Israel, yang maha kuat untuk Bani Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Belum lagi kalau Anda membaca dalil, bunuhlah. Tiba-tiba di Kristen, Tuhan yang begitu kejam mendudukkan kemudian hukum-hukumnya yang maha dahsyat, tiba-tiba menjadi bayi. Mama nenen. Apa ini? Ini apa ini? Ada nggak kesinambungan antara metode penyampaian firman Elohim kepada Bani Israel yang menghancurkan semua musuh-musuhnya dengan konsep Kristen? Tiba-tiba Tuhan menjadi letoy. Mama, gendong ma. Ini apa ini? Siapa yang mengusung ajaran kayak begini?
Ada. Nabi mana? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yesus. Yesus mengatakan apa? Takutlah kalian. Maukah engkau aku tunjukkan kepada siapa kalian harus takut? Takutlah kalian kepada Dia yang membunuh manusia, yang membinasakan manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Kok tiba-tiba takut kepada bayi? Mama mau main bola, ma. Ini pola dari mana datanya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya nih hanya mempelajari. Sabar. Juma babi kau. Kenapa? Kok saya babi? Jangan-jangan kau mau makan saya juga nih. Sabar bang, sabar, jangan emosi. Kita diskusi pakai data. Jangan kayak Dosma, gara-gara pendebatnya tak ada yang menang, dia emosi gila Kenapa lapor kau sana bahasa sini. orang lain? Juma babi kau. Tunggu kau. Jangan gitu Jangan bang. bahasa kamu orang lain, banco kau. Ini agama saya yang saya bahas. Islam mencakup semua agama. Kenapa kau sebut agama Kristen? Lah karena agama Kristen datang dengan membawa simbol keislaman. Wah, mana yang simbol bapak Islaman? Mana? Kamu sebut kitabmu yang dari barat itu dengan sebutan apa? Kau datang keluar sudah kau. Ayo saudaraku, damai sejahtera kita, ayo. Kitabmu yang dari barat di bawah penjajah Belanda itu kau sebut apa sekarang? Kitab dari barat kau sebut keluar di TikTok begini. Lalu kitabmu ini dari mana? Kristen, Yesus tidak mengenal kitabmu. Kenapa kau tidak mau bahas nabimu sendiri saja? Lah ini nabiku yang sedang mengajarkan wa iya duuna illa syaitanan marida. Kau keluar kau Juma anjing betul kau. Saya bukan makananmu. Jangan kau sebut makananmu, Bang. Kamu habis makan anjing, kau bersendawa. Bau anjing mulutmu. Ya, kamu habis makan babi, bersendawa. Bau babi mulutmu. Jadi jangan kau sebut menu makanan di sini. Oke, diskusi. Diskusi. Kalau perlu panggil Dosma di sini. Panggil Dosma ke sini, kita diskusi. Biar dia rasakan betapa pahitnya perasaan seorang Kristen ketika berhadapan dengan Bang Suma di meja debat. Ayo kan. Nggak usah ngancam-ngancam kayak gitu. Nggak usah. Abang Palupo saya turun sudah. Iya. Kalau Abang Palupo sendiri ini enak betul kami dengar ini. Dia tidak pernah menghujat Abang Palupo ini. Bukan Saya macam menghujat kau. ya? Saya hujat apa, Bang? Sudah Saya hujat tadi apa? kami dengar dari bawah kau. Iya, saya hujat apa? Jelaskan Hujat apa? Kau Bisa jelaskan? tipu sendiri itu. Saya Juma. hujat apa? Bisa? Abang salam dari Flores ya buat kau. Iya, sampaikan tunggu juga aja di kepada Flores. saudaraku di Kalau mau debat Flores. ke Flores, ayo. Salam dari Bang Zuma. Oke? Iya ke Flores kau. Oke. Iya. Jangan ngancam-ngancam kayak begitu, Bang, ya. karena Abang bulu-bulu ini, krinyolmu Abang itu Hos, tidak bisa membuat Abang Hos. bulu saya jatuh. Abang Palupo ganteng. Kalau Abang Palupo ini enak betul. Kami sering di komalnya Abang Palupo. Kamu Enak kayak betul Dosma cara diskusinya. karena kesakitan hati Bukan nggak cara pernah debat menjaga- Kristen itu menang lawan Bang Zuma kayak Dosma kamu. Akhirnya dia bukan mewakili pengacara, dia mewakili penghujat Kristen. Abang Palupo kasih turun Juma ini. Kenapa, Tidak senang Bang? kalau dia ini apa ini? Coba kalau Abang Palupo sendiri enak betul kami dengar ini. Ya kan Bukan tidak maksudnya mesti selera bagian. kuping Anda yang kami harus penuhi kan? Ya kan kewajiban Bukan di dalam begitu kitab caranya saya diskusi, untuk Bang. menyampaikan itu Coba kan. kalau kasih dengan host sendiri ini enak betul ini. Ya sekarang mari kita bikin enak. Jangan emosi Bang. Ayo duduk yang santai. Jangan sampai jangan sampai gemetaran kayak gitulah. Abang Hos, kami turun dulu ya. Saya turun dulu Abang Hos ganteng. Emosinya Bang. Tunggu Juma tidak ada baru saya naik ini. Saya panas kalau ada Juma di sini nih. Nah, Bang Suma, saya sapa dulu Pak Agus. Ini dari Kristen atau Muslim? Pak Agus, monitor Pak Agus. Tabe semput teta mak jugur dulu. Puramo. Oh promo, ya oke. Ya oke. Iya. Apa Ya, orang oke. kecende duku. Gak apa-apa, masih ada yang lain, lanjut aja. Males. Oh, siap. Pak Agus ini Ya Kristen sudah kalau atau- gitu saya ngintip aja. Silakan. Kelihatannya teman-teman Oten malas dengan saya. Jangan Bang Juma di sini aja udah. Biar diajar langsung. Jangan.
Wah, ini ada tamu baru ini. Assalamualaikum, Bang Juma. Alhamdulillah ini tamu baru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Aduh, Edwin. ngelek ini. Mulai banyak tembakan dari bawah nih. Wah. Sabar dulu, sabar. Dikondusif dulu. Teman-teman dikasih kenceng dulu ya. Tap ini mulai ngelek ini ya dulu. Bang Edwin, Muslim apa Kristen Bang? Aduh. Bang Edwin, monitor. Oke, Bang Edwin, standby di bawah dulu Bang ya. Oke, siapa ini Jen? Ganteng. Selamat siang, Muslim Kristen. Selamat siang, Kristen. Kristen abangku ya. Oke, selamat datang di Komal Edukasi Bang ya. Di sini kita ngobrol santai, mencari kebenaran bukan pembenaran. Soal keimanan di sini Bang, abang mau menuhankan asbak rokok, pohon mangga, apalah jengkol, nggak ada urusan Bang ya. Di sini adalah room edukasi. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan kepada Bang Suma? Silakan. Bang Palopo, mohon maaf ditanya dulu. Begini, Apakah dia dalam keadaan tidak ada yang panas? perlu saya pertanyakan. Di sini saya menyampaikan bahwasanya ada nggak agama atau menteri agama menyuruh kalian untuk menyenggol-nyenggol agama lain, atau ustaz-ustaz menyuruh untuk menyenggol-nyenggol agama lain, ada nggak? Saya jawab. Silakan Akhi. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kristen itu diajarkan dari barat, Islam diajarkan dari timur. Dua agama ini kemudian bertemu di Indonesia. Islam agama tablik, agama syiar. Kristen juga agama syiar. Apa itu? Kristen agama yang menjalar di bumi, mencari pengikut, menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Matius 28 nomor 19. Al-Quran juga menjalankan amanat dari langit. Sampaikanlah meskipun satu ayat. Jadi dua agama ini kemudian memiliki misi yang sama. Kristen penginjilan, ya, di dalam Markus 16:15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita harus maklum di situ. Oh, Islam, Kristen memiliki misi yang sama rupanya. Berlomba menyampaikan kebenaran-kebenaran. Nah, berjalannya keadaan ini di antara dua agama syiar ini ada yang offside, melanggar tata krama kenegaraan, budaya, sosial. Apa itu? Agama Kristen mengajarkan agamanya dengan mengutip istilah-istilah Al-Quran. Satu, agama Kristen disebarkan oleh oknum-oknum misionaris dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Karena memang itu adalah program. Bagaimana kemudian Kristen menyerupai orang-orang mayoritas di mana Kristen akan diajarkan. Maka ke Indonesia mayoritas Islam, Kristen memiliki karakteristik yang dimirip-miripkan dengan agama mayoritas penduduk Indonesia, yaitu Islam. Maka kitabmu disebut Alkitab, Tuhanmu disebut Allah, Rasul, Imam, dan seterusnya. Itu dipakai di agama saudara untuk apa? Untuk menjalankan misi syiar tadi. Islam alhamdulillah malu menggunakan istilah-istilah di luar Islam. Islam alhamdulillah jijik mengatasnamakan Tuhannya agama pagan dengan menggantikan Tuhannya Allah. Alhamdulillah, Islam masih tetap pada koridor hak kebenaran. Sedangkan agama saudara, coba Anda lihat. Oke. Sudah tahu? Perkataan Bang Juma memang ada betulnya dan ada juga Masya yang Allah. tidak betulnya. Ya, yang betulnya aja diambil Bang. Silakan. Iya. Hah? Pangkas. Ada yang mau cukur rambut panjang Bang? Cukur dulu. Oke, kita sapa dulu Fendri. Selamat siang saudaraku. Muslim Kristen. Fendri open mic. Fendri, oke, standby di bawah ya. Oke, lanjut. Ada yang kok darah Yesus untuk siapa sih? Lanjut. Ya, itu tadi. Makanya saya mengawali
iyad'una min dunihi illa inatha. Ayat ini menjelaskan dosa perbuatan syirik dan kesesatan yang sangat jauh yang dialami oleh mereka orang-orang musyrik. Pada dalil ini kemudian Allah menjelaskan betapa bentuk perbuatan syirik yang orang musyrik lakukan ini, penyembahan terhadap selain Allah, hanyalah inas. Apa inas itu? Berhala. Berhalanya lucu, karena berhala ini yang mereka sembah terkadang mereka buat sendiri dengan tangannya. Dengan tangan mereka membuat berhala-berhala itu, lalu mereka jadikan sebagai simbol atau mediasi terhadap apa yang mereka sembah. Karena kenapa sembahan-sembahan mereka itu disebut inas? Karena sembahan mereka memiliki kelemahan. Ini Islam menjelaskan itu melalui Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran melihat, meninjau, meneliti, menelaah apa yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya gerakan-gerakan pemurtadan, hamilisasi yang sedang kami tangani, indomisasi yang kadang merebak di tengah-tengah kita ketika banyak bencana, ada bencana, mengantarkan kita untuk menjelaskan ini. Jangan mau, karena di luar Allah itu inas, sembahan-sembahan yang penuh dengan kelemahan. Nah, maka orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada inas, sembahan-sembahan yang punya kelemahan ini, kita ajarkan kepada umat kita, jangan mau, jangan percaya sembahannya punya kelemahan. Yang mereka sembah itu makhluk, yang mereka sembah itu adalah ciptaan, yang mereka sembah itu tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya, yang mereka sembah itu justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Salahkah kemudian ketika kita angkat bicara, ketika nama Tuhan kita dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Salahkah ketika kita angkat bicara, ketika nama kitab suci Al-Quran yaitu Alkitab diambil, dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Adalah hal yang wajar bagi mereka. Kenapa? Misi mereka adalah misi agung menurut mereka. Tapi menurut kita, kita harus bertahan. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya syaitan. Kalau setan datang memanipulasi, hal benar menjadi salah, hal salah menjadi benar, saudara-saudaranya pun demikian adanya. Karena dalam Al-Quran menerangkan, bisikan setan itu berasal dari dua unsur, minal jinnati wan nas, dari jin, iblis, manusia, kafir. Itu jelas. Kaidah ini nggak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Jadi kalau orang Nasara membahas orang Yahudi, wajar, karena Yahudi Nasara datang kemudian menjelaskan tentang orang Yahudi. Pengajaran Injil Nabi Isa alaihissalam menjelaskan tentang Torahnya Nabi Musa. Orde Baru datang memperbaiki yang perlu diperbaiki di Orde Lama. Wajar orang-orang yang hidup di Orde Baru menjelaskan, mengurai, mengevaluasi, meluruskan, menata lebih baik, mengatur lebih tertata tatanan-tatanan yang menurut Orde Baru wajib diperbaiki apa yang pernah terjadi di Orde Lama. Begitu juga reformasi. Orang-orang yang hidup pada masa kemudian Orde Baru jangan alergi dengan keadaan situasi pembaikan, pembenaran, pembetulan yang ada di reformasi. Jangan. Anda mungkin jenderal pada masa Orde Baru, begitu reformasi Anda sudah pensiun. Keputusan, kebijakan, kewenangan yang Anda punya pada saat Orde Baru, Anda hebat, bintang bertaburan di pundak. Tapi ketika masuk reformasi, tiba masanya Anda pensiun, kebijakan dan wewenang Anda terbatasi. Dan yang tampil sekarang ini adalah jenderal-jenderal baru yang duduk di masa reformasi. Kebijakannya, kewenangannya demi kebaikan harus didengarkan demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Beginilah Al-Quran adanya. Jangan alergi. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas tentang orang munafik, tentang orang zalim, tentang orang kafir. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Torah. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Injil.
dan kitab-kitab yang dibentuk, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia yang bukan firman Tuhan dan berkata ini adalah firman Allah. Jangan alergi dengan itu semua. Siapkan diri Anda, pasang kuping, pasang mata, pasang otak, pasang pemikiran untuk mendengarkan kebenaran Al-Quranul Karim sebagai dinul Islam, sebagai dinul haq, sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau Anda keberatan, silakan Anda bikin nabi baru, silakan Anda bikin kitab baru yang mungkin bisa mengalahkan kesempurnaan Al-Quran. Lantas Anda mengatakan, ini loh kitab baru, sekarang Al-Quran sudah masa orde lama, orde baru. Sekarang ada kitab baru lagi. Apa itu? Kitab terjemahan. Oh maaf. Yang Anda gunakan hanya terjemahan-terjemahan dari orde lama dan orde baru. Enggak makan sama kami, enggak matching sama Quran. Ya. Tergerus oleh zaman, tergelus oleh ilmu pengetahuan, tertindas oleh kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu. Sedangkan Quran 1400 tahun silam tak tergoyahkan. Silakan Anda bikin kitab baru, aturan baru, undang-undang baru, perjanjian baru. Silakan Anda buat sehebat mungkin. Tapi ingat, kalau orde baru masih bisa mempertahankan kedikdayaan masanya, eranya, aturan-aturannya, kebijakannya, seperangkat semua yang ada di dalamnya itu bisa dipertahankan untuk mengokohkan negara, kenapa harus ada reformasi? Kalau adanya perubahan, implementasi yang harus terurai dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, silakan. Lakukan revolusi, lakukan reformasi. Tapi ketika itu kemudian melawan nurani sanubari Nusantara, maka Anda akan disebut sebagai pemberontak. Begitu juga kalam Allah, begitu juga aturan Allah. Ketika aturan Allah itu ditegakkan dan tidak bisa kemudian Anda patahkan dan Anda masih berusaha untuk mematahkan, maka kedudukan Anda di hadapan pencipta langit ini hanya sebagai seorang zalim yang kufur. Nah, sekarang apa permasalahannya? Tegakkan kekufuran Anda, tegakkan kekafiran Anda, tegakkan kemudian agama dan ajaran Anda, perkuat pertahanan Anda. Jangan alergi dengan kebenaran yang kami suarakan. Inilah Islam. Tak bisa dibatasi Islam itu. Tak bisa. Selama kami umat Islam tidak kemudian melakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi aturan di negara kita ini. Itu yang perlu saudara pahami. Baik, ya, kita sapa dulu Kuda Jantan. Selamat siang, Muslim Kristen saudaraku. Muslim bang, Muslim, waalaikumsalam. Oke, bagus. Izin bang, kita kasih slot buat saudara kita Kristen bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit. Oke. Ya, udah, turunkan saja bang, tidak apa-apa. Makasih. Oke, Soalnya saya baru ikut jadi tidak tahu ini. Oke. Siap saudaraku ya, salam sehat ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. User, selamat siang, Muslim Kristen. User Muslim Kristen. Soalnya mute di ini aja, Bang Palopo, diturunkan aja. Oke, dinaikkan aja Mbak Noi, dinaikkan. Ini berat, banyak sekali permintaan dari bawah ya. Khusus teman-teman Kristen ya, teman Muslim, nanti aja kita sapa-sapa dengan Bang Suma ya. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol, kangen-kangen juga ya, pengen ngobrol sama Bang Suma nanti ya. Kita kasih slot dulu buat saudara kita Kristen. Mbak Dwi Noviati, selamat siang, Muslim Kristen. Dwi. Oke Dwi, di bawah dulu ya. Oke, makasih. Dinaikkan aja Mbak Noi. Bang Erwin, dinaikkan aja Bang Erwin. Silakan, teman-teman Kristen ya. Halo, cek. Moderator, dinaikkan aja moderator. Banyak sekali permintaan di bawah ini ya. Ya ini udah dinaikin. Ya. Dinaikkan. Mana nggak ada, bentar. Oke, Alam Syam. Assalamualaikum saudaraku. Alam Syam.
Oke, standby di bawah dulu ya. Lanjut. Izin teman-teman muslim, kalau bisa nggak permintaan dulu ya. Terlalu berat ini, banyak permintaan ya. Ngelek. Dinaikkan moderator. Jangan dipoto sama Bang Zuma kali, Bang Palopo. Coba aja satu persatu. Ya, dinaikkan dulu. Yang nggak ini diturunin aja dulu ya. Berat banget, banyak kali permintaan. Berat banget, banyak kali. Aduh. Oke, Jordi. Oke, Ansar, Assalamualaikum, Ansar. Oke. Aduh, terlalu berat ini, terlalu berat banyak kali permintaan. Waktu tap ini ngelek ya. Ngelek. Banyak tembakan ini. Kalau bisa 300 k ini aman ini. Oke, Tato. Selamat siang saudaraku. Muslim Kristen. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan Pak Heling? Silakan. Ya aku kangen sama Bang Zuma aja. Semoga dia tetap sehat aja. Amin. Amin, Foto dulu makasih. Bang Zuma. Foto dulu. 1, 2, 3. Di bawah dulu ya Bang Heling ya. Ya, Ini terima buat kasih ya slot Dana ya. Asik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi, naikkan aja Mbak Noi, naikkan aja. Terlalu banyak di bawah ini, berat sekali. Udah kelap-kelip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rindu sama Bang Zuma. Silakan Bang, langsung. Silakan. Iya, rindu. Salam rindu aja sama Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Iya, saya di TikTok, alhamdulillah selalu mengikuti Bang Zuma kalau live. Saya bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mengirimkan seorang manusia bernama Bang Zuma yang membetulkan akidah setiap manusia. Masya Allah. Nah, saya Bang Zuma, saya daripada Indonesia tapi saya menetap dekat Malaysia. Saya suka sangat luar biasa, tengok live-nya Bang Zuma. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala beri kesehatan, melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada Bang Zuma. Semoga Bang Zuma menjadi manusia terpilih untuk membetulkan akidah manusia. Amin. Saya selalu tengok live Bang Zuma. Saya suka selalu tengok TikToknya Bang Zuma. Saya suka, saya support selalu. Sebab saya bangga, saya pun Muslim kan. Ada seorang Muslim yang melebihi daripada diri saya sendiri untuk menyampaikan kebenaran. Itu saja. Oke, makasih. Salam Ri. Ya. Oke, terima kasih Bang sehat ya. selalu Bang Zuma ya, sehat selalu. Oke, makasih. Teruskan dakwanya, sampaikan kepada umat. Ya. Amin. Oke, Pak ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, oke, silakan. Oke, untuk teman-teman Kristen ya, silakan yang mau berdiskusi santai ya dengan Bang Zuma. Ini topiknya darah Yesus untuk siapa sih? Ada tamu. Oke, Yasinta, selamat siang saudaraku Muslim Kristen. Yasinta monitor. Oke, standby di bawah Bang. Ya. Adis, selamat siang Muslim Kristen. Adis. Oke, Adis, terima kasih. Standby di bawah ya. Chef Dada, selamat siang saudaraku Muslim Kristen.
Chef. Aduh, Muslim, Bang, gimana maaf, ini? Bang. Naik nggak ngomong? Maaf bang, naik bang, maaf bang. Muslim bang. Oke, terima kasih saudaraku sudah mampir. Oke, silakan ya teman-teman Kristen, silakan naik. Untuk teman-teman Muslim, kalau bisa tar dulu deh, ini berat banget ini, nge-lag. Bantu di tap-tap dulu teman-teman. Oke, Wahid. Ada tamu Bang Paloko di sini azan. Wahid, assalamualaikum. Oke, standby dulu di bawah saudaraku. Aduh, lag banyak kali nih permintaan di bawah ini. Berat sekali. Sabar dulu, sabar ya. Tutup pintu aja. Iya. Tutup pintu. Tutup pintu supaya tidak ada yang naik. Halo Bang Zuma. Halo Bang, halo. Halo Bang. Mana mukanya Bang? Muka ada di sini Bang, muka. Mana mukanya Bang? Muka ada di sini. Wajah mak saya maksudnya? Iya. Oh, itu ada di profil. Enggak, maksudnya open cam aja Bang. Kenapa emang? Enggak. Nggak usah apa aja yang mau Abang ditanya. aja. Nggak usah Pak Wid, ayo muka-muka langsung ke apa yang topik mau aja Bang. ditanyain Gak usah silakan. basa-basi. Mungkin mau Oke, diskusi Pak Wid ini dari topiknya. Kristen atau Katolik atau Tolong apa? dijelaskan Silakan. Bang. Iya. Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain Bang? Gimana? Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain? Waduh, perasaan tadi saya sudah jawab loh ini Bang. Landasan pijakan kenapa kemudian ada debat agama, karena Kristen itu nyenggol-nyenggol Tuhannya umat Islam. Tuhan yang mana Bang? Saya tanya saudara saya nih. Tuhan yang mana dulu Bang? Iya, Anda bertanya kan? Oke. Umat Islam selama ini menyembah siapa menurut saudara? Nama Tuhannya? Ya menurut saya sih kalian itu penyembah batu. Nah itu, tengoklah kan. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini ada. Jadi orang Kristen itu selalu merasa korban. Padahal setiap kali kalian berucap itu pasti menyakitkan hati umat Islam. Anda mengatakan umat Islam menyembah batu. Padahal jelas di dalam ibadah kami menyembah kepada Allah. Dan jelas-jelas kata Allah kalian ambil dari Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan kalian. Kalian mengambil kata Allah, masuk ke dalam Bible, dinisbahkan kepada Theos yang adalah dewa. Kemudian yang punya kata Allah, kalian tuduh menyembah batu. Inilah kejahatan kalian. Inilah sifat penjajah yang diwariskan Belanda kepada kalian. Apa itu? Sifat Tunggu dulu Bang. adu domba, sifat merampas. Gitu loh. Lu aja yang ngaku-ngaku sabar itu, dulu Bang Wid. Tolong beretika Bang. Kalau kita berdiskusi gantian gitu loh. Kalau nanti Bang Zuma bilang silakan, jadi baru di ngomong, jangan dipotong. Lanjut ya. Betul. Jadi saya jelaskan sama saudara ya. Saya jelaskan kepada saudara. Kalau kita mau melihat dan menuduh, saling menuduh, siapa yang menyembah batu? Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tuhannya Kristen di situ tertulis adalah bagian daripada batu zakar. Baca. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Biji zakarnya Yesus termasuk enggak? Yang mati di atas tiang salib, apakah cuman badannya tok? Biji zakar enggak ikut di atas menebus dosa kalian? Ikut. Jadi kalau Anda menuduh kami nyembah batu, kami luruskan. Sebenarnya yang nyembah batu itu Kristen. Karena batu zakarnya Yesus itu adalah kan nyembah batu. Keilahian. Terus yang ada di Ka'bah itu apa? Ya, itu arah ibadah. Jelaskan Bang. Itu arah ibadah. Seluruh nabi-nabi, sabar. Seluruh nabi itu memiliki arah ibadah. Ingat, Matius 26 nomor 39. Yesus sujud menyembah kepada Tuhan. Apa kamu pikir ketika Yesus sujud tidak ada batu di depannya Yesus? Ada. Mau berapa ton batu ketika Yesus sujud? Sujudnya Yesus menghadap ke arah batu. Apakah Yesus menyembah batu? Tapi kan intinya umat Islam itu diwajibkan Yesaya 66. ke Mekah Bang.
Yesaya 66 nomor 23. Bukankah Sabat itu berganti batu, sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Tuh, orang ibadah menghadap ke satu arah. Itu bait suci, itu bait Allah namanya, Baitullah, berziarah. Cara ibadah umat Islam itu mengarah kepada satu titik, membuktikan bahwa simbol kami adalah agama tauhid. Sedangkan Kristen di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kalian berselisih. Tentang Yesus kalian berselisih. Oke? Tentang Tuhan kalian berselisih. Tentang kitab kalian berselisih. Arah kalian ketika beribadah berselisih. Ini Al-Quran yang menerangkan. Mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat. Al-Quran saya mengatakan itu. Tapi nyatanya sekarang Timur Tengah hancur. Ah, Kan tak ada hubungannya dengan itu. Yang lulus semua kalian berselisih. Tak ada hubungannya dengan itu. Kenapa? Kenapa? Ada hubungan. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Bagaimana dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus? Apakah hancur? Hancur. Ketuhanannya hancur nggak? Hancur yang mana? Ketuhanannya mati dibunuh? Kenyataan dia hidup sekarang. Mati dibunuh dia. Tuh, ini bukan masalah itu. Anda kan meragukan kebenaran Islam. Anda meragukan kebenaran Islam kan? Karena ada peperangan terjadi di mana-mana. Satu, yang membuat pabrik senjata siapa? Nggak tahu, Bang. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian mereka membuat alat perang, kendaraan perang, pesawat perang, peluru perang, rudal dan seterusnya. Kalau tidak ada perang, laku nggak? Nggak laku. Maka buatlah propaganda. Supaya terjadi perang. Ya, jadi dipakai umat Muslim, Bang. Untuk siapa yang mengadu domba? Siapa yang mengadu domba? Cuman masalahnya di sini, Bang. Apa masalahnya? Kan lihat aja itu. Apa tuh? Muslim di Timur Tengah itu hancur. Kenapa Muslim di Timur Tengah? Kenapa Muslim di Timur Tengah? Ya hancur. Hancurnya gimana hancurnya? Itu seperti abang-abang ini. Hancurnya gimana hancurnya? Aduh abang ini. Aduh abang. Nusantara ini 350 tahun hancur, babak belur, porak-poranda. Yang hancurkan siapa? Emang abang Suma itu udah ada sebelumnya. Kenapa tahu? Memang abang Suma sudah ada. Abang Suma kan tak ada, maka hal itu tak ada. Kan gitu. Tak ada ngapain ngomong, Bang? Kalau tak ada ngapain ngomong, Bang? Aduh. Satu-satunya agama tersadis di muka bumi ini hanya agama Anda. Apa sadisnya? Tuhannya dibunuh. Ontak satpamu itu nggak pantas jadi penceramah, Bang. Daripada Paulus mantan pembunuh jadi rasul. Ayo, sedangkan di Anda mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Masih bagus saya. Mantan cleaning service ke, mantan apa ke, terserah saya. Saya manusia. Ada mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Hati-hati kalau berargumen, Bang. Tolonglah Kristen-Kristen ini ya. Kalau mau mematahkan argumen, mari kita diskusi secara ilmiah. Bawa-bawa Timur Tengah. Apa itu? Kamu lupa? Nusantara ini, kamu lupa? Kuburan-kuburan 40.000 jiwa satu liang masih ada. Pelakunya siapa? Apa agamanya? Apa nama rumah ibadahnya? Siapa Tuhannya? Apa nama kitabnya? Sama seperti kamu. Jadi jangan cuci tangan. Jangan cuci tangan. Westerling. Agamanya apa? Kitabnya. Kitabnya Bible.
Tuhannya Yesus. Apa nggak malu? Kamu tunjukkan kuburan 40.000 jiwa pelakunya umat Islam. Ada? Ada? Nggak ada. Jadi kalau Anda menuduh umat Islam menyembah batu, yang ada adalah Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus adalah ilahi. Ini bukan saya mau menyakiti Anda, enggak. Saya hanya memberikan pengarahan supaya Anda itu jangan menghujat, jangan menista. Ya, sekeras-kerasnya saya menyampaikan argumentasi, pasti muatannya adalah kebenaran. Apakah Yesus Tuhan? Menurut Kristen Tuhan. Apanya yang Tuhan? Matanya, hidungnya, giginya? Oh tidak, ternyata. Abang itu penghujat. Ya, yang saya hujat mana? Banyak lah. Tunjukkan. Tunjukkan. Iya. Ya banyak lah. Silakan saudara. Diri aja lah bang. Enggak. Saya tidak Yang merasa saya sebagai banyak. penghujat. Tidak. Sedikit Yang nonton kamu itu banyak loh. Silakan Anda tunjukkan hujatan saya. Jangan Anda mengatakan saya menghujat, sementara Anda tidak mampu menunjukkan hujatan saya. Itu memalukan. Coba tunjukkan. Aduh, abang ini. Coba ya. Anda tadi mengatakan saya penghujat. Kubacakan dalil. Bang, video kamu udah banyak bang. Laporan kamu udah banyak. Silakan Anda lapor sampai ke mana? Ke Firdaus. Silakan Anda lapor sampai ke Firdaus. Serius. Anda lapor sampai ke mana? Bagusnya. Supaya Anda puas. Anda datang ke sini mengatakan Islam menyembah batu. Kubacakan. Dengar saja sendiri sih bang. Dengar saudara, dengar. Kisah para rasul. Dengar. Kisah para wartawan bab 4 nomor 11. Kasihan. Yesus adalah batu. Ini dalil kitabmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Masa sih? Batu pondasi apa? Ini dalil. Pondasinya udah diambil itu. Ini dalil. Puja-puja itu. Ini dalil. Di mana dikatakan bahwa Allah adalah batu? Di mana? Yang kalian sembah itu apa? Yang kami sembah adalah Allah, Tuhannya Yesus. Kalau yang di Ka'bah itu apa? Di Ka'bah itu Baitullah. Apa artinya? Bait Allah. Itu rumah Allah. Segitu doang. Ya, memang kayak begitu. Mau ngapain? Mau bikin terus kenapa elektron di dalam? Mau bikin dandutan apa? Kenapa disembah, Bang? Siapa yang menyembah? Terus lu ngapain lu ke sana? Siarah. Oh, siarah. Oh iya. Kau coba lihat orang-orang Kristen yang berduit yang ke Yerusalem bersiarah di goa. Katanya kuburannya Yesus. Berarti mereka menyembah kuburan gitu? Ya enggak semua lah. Ini kan umat Islam ini diwajibkan. Lah, itu adalah ibadah. Bersiarah. Ibadah gimana? Lo ibadah gimana? Sekarang jadi menurut saudara, kalau Anda pergi di batu yang ada di menurut saudara, kalau Anda pergi ke kuburan, Anda menyembah kuburan, di situ ada batu nisan. Itu menyembah batu nisan gitu maksudnya. Fungsi batu itu apa? Fungsi batu, apa fungsi batu? Sebagai tonggak penjuru. Yesus disebut sebagai batu penjuru. Batunya fungsinya apa sih? Fungsi batu itu sebagai satu titik arah sujud. Apa itu batu surga? Ya. Oh, tahu dari mana? Itu adalah ajaran agama saya. Ya. Kenapa? Kasihan lu, Bang. Enggak nyambung. Kasihan. Cuman takutnya batu itu. Batu datang dari surga turun ke bumi jadi batu. Ada Takutnya Tuhan batu itu dari batu turun kuala, dari Bang. surga jadi Takutnya mayat. sih, Bang. Gimana ini? Hei, batu jatuh dari surga tetap batu. Ada daging jatuh dari surga jadi mayat. Gimana dong? Iya, kalau di surga benar daging, Bang. Jangan menghujat saudaraku, jangan menghujat. Ku kasih kamu dalil. Menghujat itu apa? Kisah para Rasul 4 nomor 11. Kisah para Rasul nomor 4 nomor 11. Tinggal tunggu panggilan aja. Serius? Panggilan apa? Semua orang nunggu panggilan. Panggilan apa? Udah lapor sana, lapor. Lapor sana. Panggilan apa? Saya dipanggil. Oh, dari pihak polisi. Silakan. Saya dipanggil, saya datang dan hadirkan saksi ahli kalian.
Kita lari. Saya lu di sini. kemana-mana aja ini. Saya di Apa sih Makassar. Pak Wid ini nggak nyambung ini Pak Wid ini? Oh, di Saya bukan Makassar. Kristen. Saya bukan Oh, Kristen. di Makassar Kami nggak sekarang. kayak Saya murid-murid bukan. Yesus. Iya, saya di Makassar. Coba Saya di buat. Makassar sekarang. Gua Kenapa? aja, Bang. Coba lah Kenapa? buat. Kami nggak kayak murid-murid Yesus kalau nggak rame pengadilan tuh. Tengoklah. Gak usah kau bahas-bahas Cuma ini bukan itu. panutan. Tidak usah kau bahas-bahas Oke. itu. Saya Masih tinggal banyak tunggu Ustaz panggilan. ulama Setelah hadis ada yang panggilan, bagus, hadirkan ceramahnya bukan saksi seperti ahli dia, dari itu agama penghujat. kamu. Kita berdiskusi, kita berdebat di Rumah ini pengadilan. penghujat. Selesai. Lihat aja narasinya sama. Apa? Kamu menuduh umat Islam yang iya. berbatu, kau nggak sadar? Kamu itu penista. Ya, kamu mengatakan kami menyembah batu itu bukan penista. Kan aku cuma bertanya doang tadi, Bang. Mana ada kau bertanya? Tadi. Iya, tapi kamu menguatkan kemudian jawaban saya, menyanggah jawaban saya. Makanya, Bang. Makanya, Bang. Koreksi Makanya? dulu. Koreksi dulu. Yesus itu punya batu. Sama lu, Bang. Itu kamu sadar. Kamu sadar, Bu. jelas, terlihat. Itu kamu Sampai sadar. sekarang aja lu. Itu kamu sadar. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus tidak punya batu. Iya, cuman orang gila juga yang mau pinjam. Ya, faktanya kamu menyembah batu. Itu lihat aja orang rela mati. Lah, kamu menyembah naik- batu. Buktinya kamu menyembah naik batu. haji. Dalilnya kisah para rasul 4 Aduh, nomor kasihan lu, 11. Bang. Yesus Ilmu adalah agama lu batu yang dibuang oleh Kalau berenang tukang-tukang bangunan. Berenang itu di lautan, Bang. Jangan di danau. Nah, ini Yesus adalah batu. Iya, itu apa? Siapa? Apa? Iya, kami ibadah kepada Allah menghadap ke batu Hajar Aswad. Puas. Puas, Bang. Puas. Memang betul kalian ini buta. Puas kan? Kami beribadah kepada Allah menghadap ke Kalian Hajar ini Aswad. semua buta huruf, ya kan? Nah, kalau buta huruf, Andalah orangnya. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kasihan lu, Bang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu pencipta. Inilah yang buta huruf hakiki. Dia itu Tuhan. Manusia Yesus dibilang pencipta. Iya. Dia itu Dia itu manusia. Hei, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jawab. Kasihan lu, Bang. Lu bahas Yesus, agama ajaran kamu juga menyembah Yesus. Itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi menurutmu Isa itu Yesus? Aduh, abang ini. Makanya kalau sapam nggak usah. Saran saya, Bang. Nggak usah. Saran saya, jangan kamu bawa-bawa Suci lah, Bang. profesi satpam, jangan. Karena polisi memang itu betul juga kok, Bang. satpam. Kenapa? Tentara itu juga satpam. Kamu tahu itu satpam, satuan pengamanan. TNI itu satuan pengamanan. Polri itu satuan pengamanan. Kasihan Brimob lu, itu Bang. satuan pengamanan. Sejak Dan kalau kapan kau satpam menghujat jadi penginjil? satpam itu di bawah Orang naungan ya. Polri. Oh, Jangan kau agama bawa orang itu. lain. Aduh, kasihan lu, Bang. Satpam kau hujat-hujat. Yang membunuh Tuhanmu satpam Romawi. Lu bahas Tuhan. Kau kemana-mana. Hei, sadari. Polisi TNI itu adalah satpam. Satuan pengamanan. Satpam, polisi, TNI itu adalah perangkat negara. Satpam itu hidup punya kamu itu nomor hancur registrasi semua. Lu sadar kenegaraan. diri. Jangan kau menghina satpam, jangan. Kamu belum tentu ada uang untuk ikut pendidikan satpam, belum tentu. Belum tentu. Dengar tuh. Si sapam ngomong. Itu kan menghina lagi kan? Menghina. Tengoklah ini Dosma, lihatlah ini penganutmu satpam Dosma. itu menghina Lihat. nggak? Lihat. Profesi di bawah-bawah. Kenapa Satpam sih, Bang? dihujat di Indonesia ini ada jutaan Begini, satpam. Bang. Daripada lu hujat agama orang lain, lebih baik. Yang mana yang saya hujat? Kamu barusan menghina kami menyembah batu. Kok kamu katakan saya menghujat? Aduh, jangan terbalik lah, Bang. Loh, yang mengatakan kami menyembah batu siapa tadi barusan? Abang itu yang sendiri yang lebih dulu. Nanti meja.
Inilah Ngurus-ngurus Kristen, agama inilah orang Kristen, lain. inilah Kristen kan? Hebat kali Aduh, Kristen dasar ini. penghasut lu, Dia Bang. yang menjajah, Kita tunggu aja lu, Bang. dibalikkan fakta. Islam yang Masuk menjajah. buyur, Dia Bang. yang menista, balikkan fakta. Kita Islam yang menista. Dia yang menuduh nyembah batu. Bentar lagi lu Dia katakan masuk kita yang bui. menuduh. Hidup udah hancur. Aduh, Apa? Suma. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Hancur kenapa? Pak Wid, jangan nangis Pak Wid, jangan nangis di sini Pak Wid. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Kok ada bahasa-bahasa kayak begitu? Indonesia ini punya rupanya. Kasihan. Lo kok kasihan? Mayoritas kok rasa iri. Kok rasa iri? Kok gimana ini ceritanya nih? Mayoritas Kok sentimen pribadi aja yang kamu Kasihan, bawa di sini? Hei, kamu kenapa Nggak kawan? nyambung. Kamu kenapa kawan? Kok sakit hati? Kenapa? Kamu tidak puas karena majikan-majikanmu dulu Kasihan menjajah 300 tahun tapi tidak bisa mayoritas. Sakit hati gitu. Kok jadi nangis? Kasihan. Nggak ada yang perlu kau kasihani di sini, nggak perlu. Mayoritas kok kalah sama minoritas. Ah tuh sudah mulai Cara debat aja. sarkis, Udah kelihatan. mulai. Kasihan lu, Bang. Lihatlah teman-teman, mayoritas kok kalah dari minoritas. Lihatlah, lihat. Emang benar, Bang. Kenapa? Lihat. Kami umat Islam mayoritas ini kalah dari Kristen apanya? Kami kalah dari segi apa? Banyak, Bang. Apa? Contoh satu. Banyak. Contoh satu aja. Satu aja. Kami nggak perlu sumah. Hah? Itu contohnya, kami nggak perlu sumah. Karena pengajaran kitab kami itu banyak yang lebih Buktinya wibawa, kenapa kita bahkan mau malah ke berbobot, Islam-Islaman bahkan kalau gitu? tertimbun. Kenapa niru-niru Islam kalau gitu? Kenapa? Siapa yang niru Islam? Agama Sebutan aja. kitabmu apa? Agamamu Sebutan kitabmu aja apa? Belakangan, gimana? Sebutan kitabmu apa? Agamamu itu ke belakang, Cok. Coba apa? Apa buktinya ke belakang agama saya? Apa? Kamu itu si bungsu. Maksudnya si bungsu gimana? Aduh, kasihan agak. Maksudnya si bungsu apa ini? Si Bang. bungsu apa maksudnya? Iya, kamu si bungsu. Maksudnya? Kami nggak merasa kalian adalah kakak kami. Nauzubillah min zalik. Ngapain lurus? Lah, kamu barusan mengatakan kami si bungsu. Emang siapa yang menganggap kamu itu sebagai kakak? Kalian siapa juga yang menganggap agama kalian juga? Tadi barusan kau bilang kami si bungsu. Berarti kamu merasa kamu itu adalah kakak kami. Loh, kami nggak merasa kamu kakak kami. Kamu agama buatan manusia. Kamu bukan kakak kami. Nggak malu. Agama kamu juga manusia yang buat. Nggak malu. Tadi kau katakan kami si bungsu. Emang kamu kakak kami gitu? Siapa yang bilang keluar itu? Ngomong aja lu. Kami hanya 3 bersaudara, bro. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kami hanya 3. Kamu siapa? bersaudara. Kamu siapa? Tapi kok hancur semua sih, Bang? Ya biarin aja. Timur hancur. Biarin aja. Aduh. Biarin aja. Dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir. Bisa jadi besok. Bisa jadi besok kamu yang hancur. Ngaca lu, bro. Apa yang perlu saya kaca? Apa? Indonesia yang hancur. Hah? Maksudnya? Kasihan lu. Kenapa kasihan? Ngaca lu. Ngaca kenapa? Iya. Iya Coba apa? pikir lu sama kayak orang Arab itu. Timur Tengah Mulai. hancur. Tahu nggak lo? Mulai. Ini kenyataan, Bang. Kemerdekaan ini banyak dipimpin, perjuangannya dipimpin oleh orang Arab. Ada nggak orang Roma membantu Indonesia memerdekakan Indonesia? Ada nggak? Sejarahmu kebalik, Bang. Oh, gitu. Jadi menurut Cara kamu yang kamu memperjuangkan itu kemerdekaan ini tidak ada orang Arab, yang ada orang Vatikan, gitu? Bukan, yang berjuang untuk negara ini pahlawan kita. Goblok. Iya, pahlawan kita itu melawan apa? Melawan penjajah. Penjajah agamanya apa? Aduh, goblok kamu, Bang. Mati meja. Pahlawan agamanya mayoritas Islam. Penjajah agamanya apa? Aduh. Kristen. Asal lu. Aduh. Malu ya? Kristen. Malu ya, malu ya, Bang. Malu ya, Bang. Kalau kenyataan kenapa tidak, Bang? Iya. Berarti kamu malu dong, karena ternyata seluruh agama penjajah itu Kristen. Malu. Oke, kita sapa dulu Dengku. RR 4775. Selamat siang, Muslim Kristen. Malu kan?
Malu kan? Gitu. Kamu bawa-bawa satpam. Ini cerminan kebencian kalian, ya kan? Banyak di antara kalian juga cleaning service. Ya, banyak yang office boy. Staf saya nih, mohon maaf nih, staf saya cleaning service, office boy, satpam, banyak kok yang Kristen. Tapi saya nggak pernah membawa ya profesi mereka. Kenapa? Karena pekerjaan itu semuanya mulia. Pekerjaan yang tidak mulia itu adalah menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Sibuk menyembah makhluk, itu pekerjaan tidak mulia. Oke Dengko, kita sapa dulu. Ulet Bulu, selamat siang. Ulet Bulu, Muslim Kristen? Muslim bang, Muslim. Oke, silakan bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya hanya mensupport aja Bang Zuma untuk lebih dalam lagi, lebih berjuang penuh. Amin. Untuk syariat Islam. Saya udah senang banget ini untuk Bang Zuma selalu mensiarkan, menginformasikan kebenaran. Amin, makasih bang. Kebenaran itu memang kan mutlak. Siap. Segala sesuatu yang dibentuk oleh manusia itu pasti ada celahnya, pasti. Iya. Pasti itu. Walaupun kita ini orang-orang awam, masalah teologi, setidaknya kalau mereka menggunakan hati dan otaknya, mereka akan paham mana yang buatan, mana yang benar-benar firman. Itu. Walaupun mereka, mohon maaf, latar belakang pendidikannya itu jauh dari kata S1 atau mungkin profesor, SD lah. Tapi kalau mereka setidaknya menggunakan akal, mereka pasti paham. Kalau buatan manusia itu ada celahnya, akan membingungkan, sulit diterima oleh logika. Oke. Gitu host. Oke bang ya. Oke, makasih bang ya atas Makasih bang. Ya. Oke, makasih, salam sehat semua. Ya, Izin kita gantian bang ya. Kita gantian ya, naikkan teman-teman Kristen ya. Oke, siap. Oke ya bangku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. US apa ini? US, selamat siang saudaraku. US, open mic. Oke. Standby di bawah dulu ya. Oke, untuk moderator, saudara teman kita Kristen ya, dinaikkan dulu. Saya mau bertanya sedikit, kenapa sih teman-teman Kristen ini selalu tidak merasa Bang Zuma ya? Apalagi mereka membawa selalu tentang kejahatan di Islam itu. Padahal kalau kita melihat ke belakang, bagaimana kejahatan-kejahatan tentang kekristenan itu sangat menyakitkan bagi bangsa kita. Itu kenapa itu Bang? Lanjut. Ya, itu tadi. Jadi cara kerja iblis itu adalah membungkus kejahatan menjadi kebaikan, memutarbalikkan keadaan. Ya, cerita yang kita dengar, kisah yang kita dengarkan melalui Al-Quran dan juga melalui kitabnya orang Yahudi, bagaimana Nabi Adam kemudian disesatkan oleh iblis dengan cara kerja iblis memutarbalikkan fakta kebenaran. Jadi ada unsur kamuflase di sana. Yang tadinya dilarang dianggap sebagai perintah. Dilarang oleh Tuhan dianggap perintah oleh mereka. Yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap larangan oleh mereka. Coba kita telusuk lagi. Teman-teman yang belajar apologet ini, yang berapologet, yang belajar kemudian dua agama, perbandingan dua agama. Coba, Islam lahir penuh dengan perintah-perintah pencipta langit dan bumi. Sampai-sampai Islam itu dikenal tidur, sampai dia tertidur lagi, syarat dengan perintah-perintah Tuhannya. Dan Islam disebut Islam karena damai sejahtera. Mereka pelaku Islam disebut Muslim. Orang yang berserah diri kepada aturan, tuntunan, ketetapan, ketentuan Tuhan. Disebut kalamullah, kalam, ketetapan Allah.
Itu Islam. Kalamullah. Islam tidak membantah perintah. Di dalam Al-Quran diajarkan perintah solat, solat. Dalam Al-Quran diperintahkan puasa, puasa. Diperintahkan haji, haji. Diperintahkan apapun, Islam. Sami'ana wa ta'ana. Mendengarkan dan mentaati. Itu Islam. Tidak pernah membantah Tuhannya. Nah, coba bandingkan mereka. Bandingkan, coba. Mohon maaf nih. Kalau kita lihat dari prosesi ibadahnya, ada nggak perintahnya? Tunjukkan dalilnya. Misalnya mereka ibadah hari Sunday, hari matahari. Ada nggak perintah ibadah Sunday, hari matahari? Di dalam Bible tak ada. Mereka lakukan. Jadi ada kekuatan, yang satunya lurus, yang satunya membalikkan keadaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Umat Islam berbondong-bondong hari Jumat, salat Jumat. Ada perintah Tuhan dalam kitabnya saudara kita Yahudi, kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 31 nomor 13, 14. Bahkan ada perintahnya bunuh orang yang tidak menguduskan hari Sabtu. Yang menenteng kitab itu hari ini menjalankan atau justru tidak? Kan lucu, umat Islam ada perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka dirikanlah. Setelahnya bertaburanlah ke penjuru bumi untuk mencari nafkah. Dijalankan, dijalankan. Mereka ada perintah, mereka tenteng buku itu, tapi tidak mereka jalankan. Malah menjalankan sesuatu yang tak ada perintahnya. Nah, inilah yang dikatakan dalam kitab Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu datang, maka dia akan menentang hukum-hukum sang yang maha tinggi. Saya kasih contoh satu ya teman-teman. Satu aja sebelum saya alihkan, saya serahkan kepada yang lain. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa yang diterangkan kemudian di sana oleh Allah ketika Allah memberikan syariat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menyeru, ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itulah berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan kepada Musa di loh batu, di loh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Penjelasan segala sesuatu untuk segala hal. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk keselamatan. Jadi Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menerima firman risalah dan apa yang menjadi firman Tuhan, untuk kemudian Nabi Musa tetapkan sebagai aturan main kepada kaumnya, kepada umatnya. Nabi Musa menjalankan itu. Tapi sekelompok manusia zalim justru mengatakan hukum Tuhan yang membuat Nabi Musa dan kaumnya ini hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan adalah sebuah sampah dan tinja. Umat Islam menghargai kedudukan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Ditorehkan dalam Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikul daral fasiqin. Al-Quran mengetahui itu. Al-Quran kemudian mengimani itu. Umat Islam mengimani itu. Tetapi ada sekelompok manusia yang datang sebelum Islam datang
yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Sampah. Ini dia katakan hukum Taurat itu adalah sampah. Kita lihat di dalam kitab mereka dalam Filipi 3. Teman-teman, jelas sekali dikatakan di dalam Filipi 3 ini bahwasanya di data nomor 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Theosku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja. Dalil. Menurut Paulus, tadinya hukum Taurat itu ada sesuatu yang baik, tapi ketika kemudian Yesus Kristus itu datang menjadi penebus dosa, Taurat yang tadinya baik seketika dianggap sebagai sampah. Dari sanalah cerminan agama yang kita lihat, kamuflase, memperlihatkan karakteristik yang menyamai kemudian mayoritas penduduk di mana agama ini mau diajarkan. 1 Korintus 9 nomor 20-21, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku seperti taat kepada hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara apa ini? Kepada orang Makassar saya mengaku orang Makassar. Kepada orang Bugis saya mengaku orang Bugis. Kepada orang Batak saya ngaku Batak. Pada orang Madura saya ngaku Madura. Kepada orang Bali saya ngaku Bali. Mana yang betul orang ini? Orang yang seperti ini apa namanya? Munapri. Ini orang munapri yang kayak begini. Mana yang betul? Kau itu orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Bali, atau orang gila? Dan tujuannya melakukan itu supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ada satu hal lagi. Di dalam Filipi 3 nomor 18. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya Efesus bukan Filipi. Dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud benar atau tidak, atau mengelabui atau tidak, aku Paulus tetap bersuka cita. Nah ini teman-teman, kalau yang tadi dikatakan bahwasanya di Filipi 1 nomor 18 dikatakan, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu. Jadi terjemahan palsu ini di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan propasis. Propasis itu artinya dalih yang tidak sah, maksud palsu, atau mengelabui, atau semangat yang palsu, atau alasan yang dicari-cari, dibuat-buat, atau dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud palsu, atau dengan cara mengelabui, atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Itu dalil Filipi 1:18. Jadi kalau ada yang datang ke Nusantara ini mengajarkan tentang Yesus berpura-pura menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Wajar kalau kita umat Islam kemudian bangkit melakukan perlawanan terhadap gerakan pendangkalan akidah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara anarkis, tapi dengan cara dialog, diskusi seperti ini. Karena kenapa mereka melakukan penyerangan?
Mereka melakukan serangan kepada umat Islam. Dengan cara apa? Itu tadi. Propasis dan seterusnya. Berpura-pura dan seterusnya. Ya, supaya apa tujuannya? Memenangkan banyak murtadin. Itu diteorikan di Bible dan dipraktekkan di lapangan. Kita punya bukti banyak. Jadi saudara Kristen ini tidak bisa, enggak dong, kami enggak mengajarkan Islam Kristen. Kami enggak ada pemurtadan, kami enggak ada misi kristenisasi. Iya, Anda bisa ucapkan itu kalau kita semua umat Islam di dunia ini sudah gila. Selama kita masih waras, kami masih melihat pergerakan-pergerakan kalian. Jadi jangan pernah berpikir karena kalian kalah debat, kalian mengatakan kita adalah penghujat. Karena ketidakberdayaan kalian kemudian melawan argumentasi-argumentasi para apologet Islam, kalian kemudian sakit hati dan melaporkan. Itu pengecut, itu memalukan. Kitabmu mengajarkan, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Tuh. Itu amanat agung. Matius 24 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Maksudnya apa itu? Kalau pengikut Kristus, ya Kristen, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Dan semangat yang dipelopori oleh Bible, itulah yang membuat kalian kemudian menggunakan karakteristik kemudian mayoritas umat Islam di Nusantara ini. Maka wajar kalau teman-teman apologet itu bangkit menyerukan perlawanan terhadap gerakan penyembahan terhadap bintang timur. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih, saya bikin kopi campur masaku dulu setengah piring. Silakan. Siap, Masya Allah. Oke, kita sapa dulu Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang, saya sapa dulu Hiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muslim Kristen. Hiska. Oke, Hiska di bawah dulu ya. Oke, Evo, selamat siang saudaraku, Muslim Kristen. Euforia. Sekali lagi Euforia. Mau dipoto sama Bang Dewa kali. Oh, mau foto sama Bang Dewa di bawah aja dulu ya. 1, 2, 3, klik. Turun. Oke, silakan. Bang Dewa kerja. Darah Yesus untuk siapa sih? Silakan Bang. Enggak, ini besti semua, hotelnya nggak ada. Ya tunggu, antem aja dulu, ya kan? Katanya di Bang Dewa, sikat aja dulu Bang Dewa. Besti semua di sini. Nanti kalau ada hotelnya. Baik, siap. Sebelum edukasi, Dewa ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Bang Juma ya. Semoga panjang umur. Ulang tahun dulu Bang Juma. Iya, setiap hari.